Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di season 2.0. Nah, langsung saja sekarang kita untuk mengobrolin Number One Sentai Gojuja episode ke-8 teman-teman. Oke, seperti biasa episodenya dimulai dengan ya benar, dimulai dengan recap ya teman-teman ya. Ini recap episode 7 kemarin yang dimana menjadi roll call dalam tanda kutip pertamanya Gojuger dan juga episode khusus atau yang berfokus kepada Byakuya Rikuo. Nah, jadi sejauh ini selama 8 episode, bahkan 9 mungkin sama ke depan, satu-satunya anggota Gojuger yang belum dapat episode khusus itu adalah si Goju Tirano, teman. Bayangin, sudah mau 10 episode, belum dapat episode khusus nih si Goju Tirano, teman. Kan Hueru ya udah dapat kan di episode 1, episode 2, sama episode 9 nanti. Kan di episode ini juga lumayan fokus ke Hueru, teman. Byakuya Rikuo baru kemarin, terus untuk Kinjiro episode 4 dan untuk si Sumino di episode 5 teman-teman. Dan episode 6 dan 3 fokusnya ke Tokonatsu. Jadi malah si si Bakugami Ryugi ini ada Goju Tirano belum dapat episode khusus sama sekali teman sejauh ini. Bahkan di episode 9 kan kita akan berfokus ke Hueru teman di episode 9 nanti. Jadi kasihan banget ya Goju Tirano. Nah, lalu untuk scene pertama di episode ini adalah kelanjutan dari episode kemarin di mana Osai yang baru aja ditembak oleh Garyudo, cincinnya berhasil direbut. Artinya Osai beneran kalah, teman. Nah, dan di sini Osai dibawa pergi sama si Garyudo, teman ya. Lalu opening dan kita dibuka dengan akhirnya di sini Fire Candle seneng karena King Candlernya sudah beres teman, ada sudah diperbaiki karena habis rusak di episode 1 kan, habis kalah sama Tiger Sword Red. Di sini dia senang banget dan dia ingin menantang si Goju Wolf sekali lagi teman. Lalu tiba-tiba di sini ratu mereka yaitu Tiga Jun bangun dan memanggil Garyudo teman. Nah, di sini kita dikasih tahu motif dari si Tiga Jun ini teman. Jadi dia ingin si Garyudo itu mengumpulkan cincinnya. eh ini ada subtitlenya nih. Oh, udah ya. Intinya dia ingin ngumpulin cincinnya. Pokoknya ada hubungannya dengan suaminya teman. Ini. Nah, di sini juga pertama kali King Candler itu bertemu King Candler, Fire Candle bertemu dengan Garudo teman. Dan kita kan bahwa Garudo sudah mengarahkan 3 universe senshi teman. Yang diperlihatkan di sini ada Aka Ninja alias dari Ninja, lalu ada Gozei Red alias dari Gozeiger, dan juga ada biar gak copy text, ada Speedo Ace dari Jaka Dengi kita ya teman. Jadi ada 3 yang diperlihatkan kalah. Jadi sejauh ini kita udah dapat 11 setelah aku hitung di reaction kemarin ya kan. Untuk universe sensinya. Nah, di sini akhirnya si oh ya, untuk motifnya si Tega Jun itu kan dia ingin soal suaminya. Nah, teorinya adalah Tega Jun itu adalah mantan suaminya Tega Sword. Ya udah gitu doang gitu. Daripada masuk akal gitu kan. Nah, terus di sini akhirnya si Garudo ingin melanjutkan perburuannya, teman. Di sini dia bilang dia ingin memburu si Goju Wolf. Nah, di sini dia dihalangi segitu sama Fire Candle. Cuman si Goju Wolf malah bilang dia itu bukan levelmu, Fire Candle San. Nah, dia bilang gitu. Lalu di sini kita dibawa ke awal-awal, teman. Nah, di sini si Hoeru itu protes karena nggak bisa tidur karena kemarin Kinjiro itu berisik katanya. Nah, di sini Kinjiro akhirnya itu udah nginep di sini, teman. Dia jadi anggota yang tinggal sih. Jadi ada 3 orang yang seharusnya tinggal bareng teman sejauh ini. Itu adalah uh, Hoeru, Kinjiro, dan juga Ryugi, teman. Karena
Ryugi kan udah ngebeli tempat ini, jadi harusnya dia tinggal di sini. Terus Kinjiro dia nyewa tempat di sini dan Weru juga nyewa tempat di sini. Dan di sini Kinjiro juga kerja sampingan di tempatnya Ryugi. Ya, terus di sini pas denger, wah kerja sini, hire aku dong. Nah, si Weru tuh langsung bilang gitu. Tapi si Ryugi bilang, aduh wajahmu itu terlalu kasar. Diangkat, habis itu dia bilang, mungkin kamu jadi anjing penjaga aja ya. Intinya gitu lah. Ya, scene komedi lah. Nah, dan di awal tadi, si Ryugi itu dapat telepon soal pengiriman kopi ya teman. Nah, di sini dia ngajak si Kinjiro untuk apa ngirim ya kan, karena Kinjiro kan udah tuir gitu kan, jadi dia nyuruh dia nyatet biar nggak lupa gitu kan, jadi dipandu lah apa-apa. Nah di sini kan si Ryugi itu manggilnya Kinjiro sana. Di sini Kinjiro itu bilang, aduh aduh nggak usah pakai san-sanan lah, pakai aku Kinchan aja ini gitu kan. Terus di sini Ryugi itu aduh kayaknya gak bisa deh gitu. Habis itu, ya tapi technically sekarang aku lebih muda dari kamu loh. Nah, dia kan bilang gitu kan. Terus dia bilang, aduh kelihatannya nggak bisa deh. Ya, si Ryuki itu udah tahu faktanya kalau Kinjiro itu tuwir, rasanya dia nggak bisa panggil dia tuh Kinchan tuh. Di situ dilihat kan, Weru minum madu dari bunga seperti kemarin-kemarin. Lalu muncul Kwon, man. Dia langsung bilang, bisa beri dana Weru. Sama dia berjumpa ya Weru. Terus Weru kayak, "Hah, siapa kamu? Jangan-jangan." Terus Weru langsung gini. Lalu dibalas sama Kwon dengan gini. Omae no ore no emono da, anjay. Habis itu akhirnya Hoer sadar bahwa hanya yang mengucapkan lain itu tuh hanya dia dan juga kakaknya teman. Lalu Nichan. Nah, mereka ya, pertemuan antara saudara yang sudah berpisah lebih dari 10 tahun teman. Di sini juga apa si Kwon itu juga menjelaskan bahwa dia udah tahu bahwa ayah dan ibunya itu sudah mengadopsi itu lain mengadopsi anak lain dan udah move on teman. Jadi dia akhirnya eh, bilang ke Hoeru bahwa ya sekarang mereka tinggal berdua aja. Padahal nggak gitu loh. Maksudku kalian kan udah hilang lebih dari 10 tahun kan misalnya katanya. Sekarang balik-balik bilang, ya aku ini anakku yang dulu hilang loh. Tuh bapak ibunya yang udah apa ya udah adopsi baru tuh mereka kadang tetap diterima anjir. Kenapa sih mereka tuh gak mau bilang aku anak yang hilang dulu loh, kenapa gak bisa mau bilang gitu sih, aneh banget teman. Logika yang dipikirkan Hoeru sama Kwon ini menurut gue aneh banget. Nah, terus akhirnya si Hoeru dan Kwon jalan-jalan, teman. Si Hoeru diajak ke perusahaannya Kwon. Di sini ada Sion Company, teman. Shoei Company. Nah, ya, Shoei Company, teman. Itu adalah parodi untuk Toei Company karena ini berada di Toei Company, teman. Sebenarnya. Bahkan logonya aja tuh apa? Parodi Toei, segitiga ini, teman. Nah, terus di sini bilang si Kwon itu membuang nama masalahnya itu Tono Hitsumitsu kalau nggak salah namanya. Correct me if I'm wrong, kalau lupa namanya. Hitsumitsu apa Hitomitsu itu namanya sebelumnya. Tapi dia udah membuang namanya yang dulu, nama Tono Hitsumitsu-nya, dan dia sekarang mengganti nama menjadi Kuwon, teman. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang CEO dari perusahaan AI, teman-teman ya. Dan dia lagi syuting iklan gitu di Soe uh, Company, teman. Di sini baru kayak Nichan sugoi gitu kan. Nah, diceritakan juga di masa lalu bahwa si Kwon itu selalu mendapatkan nomor satu teman, dan Hoero itu ingin seperti kakaknya gitu intinya. Nah, di sini akhirnya si Kwon tuh bilang, kamu lapar nggak Hoero? Nah, Hoero bilang iya, nanti kasih sushi mahal. Nanti sini Kwon ngajak Hoero untuk jadi tangan kanannya, dan Hoero bilang boleh sih, aku sekarang juga lagi gak ada kerjaan, aku lagi nyari kerjaan intinya. Habis itu si Kwon dipanggil sama seseorang karyawannya, teman. Nah, di sini dia bilang tidak memenuhi target bulan ini. Dia janji, aduh bulan depan pasti deh. Tapi si Kwon bilang, kamu harus dihukum. Lalu dia gini, X teman. Oh, tidak. Nah, dia gitu. Lalu Fire Candle akhirnya merusuh, teman. Nah, di sini Kinjiro sudah berhasil menulis semua yang apa yang diperlu lakukan untuk pekerjaannya. Lalu dia berencana buat beli daging untuk hadiah kepada Tono, teman, sebagai hadiah ya tetangga pertamanya lah intinya lah.
ngasih hadiah untuk, kan dia baru aja pindah ke kontrakannya si eh, kafenya itu kan. Nah, di sini si Ryugi bilang, sebaiknya kamu gak usah baik-baik deh, kan kita ini rival gitu kan. Nah, terus si Kinjiro bilang, ya yang terpenting dalam hidup ini adalah memori. Jadi, walaupun kita sudah ditakdirkan untuk bertarung pada akhirnya, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu kita bersama ini tanpa membuat memori satu apapun. Intinya si Kinjiro itu bilang gitu. Ya wajar lah ya, orang tua. Teman-teman. Dan ini yang menurutku membuatku kaget sih teman-teman. Waktu press conference, waktu pengumuman cast gitu kan, aku tuh gak bakal nyangka kalau aku tuh bakal suka sama karakter Gojo Eagle teman. Serius, waktu aku tahu Gojo Eagle itu adalah anak SMA, apalagi penampilannya mirip Rio Utara, aku tuh udah kayak, aduh, kelihatannya aku gak akan suka deh. Tapi sejauh ini teman, sejauh ini Zero itu ada kata favoritku. Aku kira kata favoritku itu waktu preskon dan penjelasan karakter, kan aku kira adalah si Goju Tirano teman, karena dia kelihatannya bakal lucu gitu kan. Tapi sejauh ini Goju Tirano adalah orang yang gak dapat episode khusus teman. Jadi kayak oke. Okay. Jadi aku pernah bisa relate lah sama si Goju Tirano teman-teman. Nah, untuk Byakuya cool, cuman aku kurang suka sama itunya. Sumino juga, ya at least Sumino menurutku lebih, aku lebih bisa suka Sumino daripada Rini ya teman-teman ya. Jujur aku Rini itu pernah suka banget sama karakternya. Aku kira aku juga bakal pernah suka sama karakter Sumino, tapi surprisingly aku lumayan ya tertarik lah sama karakternya gitu kan. Tohono juga, ya Tohono menurutku yang paling less favorit untuk saat ini ya Tohono. Dan paling favoritku sejauh ini tetap saja adalah si Kinjiro teman. Ya, Kinjiro itu kayak best karakter sejauh ini teman. Aku maksudku aku nggak nyangka bahwa dia itu bisa memeranin karakter dengan sifat kakek-kakek 97 tahun teman-teman kalau nggak salah ya, karakternya si si Kinjiro. Untuk aktornya itu kalau nggak salah yang meranin Kinjiro Virtua itu baru 80 tahunan, tapi kalau nggak salah umurnya secara di series itu 97 teman. Kalau kami Rembrong ya, tapi 97. Dan aku kaget dia bisa meranin karakter tua yang bisa jadi muda lagi itu lah, si pemerannya yang versi mudanya ini teman. Nah, terus habis itu si Ryugi dihubungin sama pihak Kuya teman, oleh Sri Goju Leon, bahwa mereka diserang. Nah di sini teman, kita sama sekali tidak mendapat scene dari Sumino dan juga pihak Kuya teman. Emang agak aneh sih. Maksudku di episode kemarin yang fokus ke Byakuya dan Sumino dikit-dikit, karena kan Byakuya lagi deket-deketin Sumino gitu kan. Aja itu waktu kemarin itu kita masih dapat scene dari Hoeru, Ryugi sama Kinjiro, tapi di sini kita sama sekali nggak dapat scene eh, Ryugi atau Byakuya sama si Sumino teman, sama sekali nggak ada. Mereka tiba-tiba udah berubah teman. Kita nggak dapat scene mereka waktu jadi manusia, intinya itu yang aku maksud ya. Datang-datang mereka udah dalam wujud Goju Leon dan Goju Unicorn teman. Nah di sini akhirnya Kinjiro dan juga Ryugi datang dan mereka bertarung bla 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 soal bla 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 lah ya. Nah di sini si Kwon bilang pekerjaan yang harus dilakukan Hoero adalah menyingkirkan mereka semua teman. Di sini Kwon membuka identitas bahwa dia adalah Ring Hanta Garyudo. Di sini dia bilang dia berterima kasih pada Hoero karena terpisah ya kan, akhirnya dia bisa membuang personalitinya dia sebagai Tono Hishimitsu dan menjadi kepribadian baru yaitu si Kwon teman-teman. Nah di sini dia bilang bahwa Hoero itu bukan menjadi dirinya sendiri teman-teman, karena dia terikat oleh rantai bodoh yang namanya adalah persahabatan, apalah itu ini ya, hubungan apa pokoknya dia terikat oleh rantai gitu teman ya, seingatku. Terus dia bilang menjadi pahlawan nomor satu bodoh apa gimana, terus dia tanya, lu itu nggak bisa jadi itu kan karena kamu tuh nggak punya keinginan. Nah intinya dia merosting Hoeru lah teman. Nah di sini akhirnya dia bilang suatu hal yang menurutku keren banget teman, from prey become a predator aja dari dari prey itu buruan apa sih, target buruan apa ya bahasanya tepatnya ya, target buruan ya.
apa itu namanya? Aduh, target buruan. Prey kan target buruan, tapi apa ya? Itu ya bahasanya ya. Ya itulah pokoknya di sebuah yang ditarget ya, yang jadi target pemburuan. Jadi seorang pemburu. Nah, from prey become the predator. Itu menurutku apa salah satu kata-kata keren di sini. Selain di sini si Kwon berhasil apa membuat Hoeru percaya dengan kata-katanya dan Hoeru di sini cuma ngamuk teman. Au, ya kan? Dia berubah dan dia nyerang semua orang membabi buta teman. Dia gak cuma nyerang eh, para AY, dia juga nyerang para Gojuger lain. Nah di sini yang para Gojuger itu kan dia tuh kenapa kamu nyerang ini kamu nyerang orang yang salah ada nah, itu gitu mereka terus Subaru bilang nggak salah karena kita semuanya adalah rival gitu kan terus di sini si Ryugi bilang oh dia apa ya agak respect lagi lah sama si Weru gara-gara kejadian ini nah di sini akhirnya Kwon berubah menjadi Ing Hanta Garido teman dan akhirnya para empat baju lain melawan Garido dan sini si Goju Wolf melawan Fire Candle dengan jadi terjadi pertarungan ronde kedua antara King Kendra dan Tega Sword Red. Nah di sini ya di sini Garudo membabi buta lah ya dia ngebantai semua Gojuger teman. Dia mensummon ada Gojuger dan juga Ninja teman. Dan selain bisa ngesummon Rangernya ternyata Garudo itu juga bisa mengubah mereka menjadi senjata teman. Lebih tepatnya menjadi pedang. Jadi saat disamen, mereka itu pakai senjata tembakan. Terus waktu ditembak balik sama si Garudo, mereka berubah jadi senjata pedang mereka. Intinya begitu ya namanya. Nah di sini Tega Sword Red kalah dari King Candler dan saat King Candler ingin menghabisi Tohno dengan apa Tega Sword Rednya dia berhenti. Dia bilang ini bukan harusnya tidak seperti ini. Ini bukan pertarungan yang aku inginkan. Pertarungan yang aku inginkan adalah pertarungan antara dua orang yang memiliki semangat berapi-api. Sekarang kamu itu hanya boneka kosong yang tidak memiliki tujuan. Intinya si Fire Candle itu bilang gitu teman. Dan akhirnya dia meninggalkan Hueru yang lagi kalah dalam. Jadi Garrido bilang udah waktunya mundur, dia melakukan finishing dan untungnya para Gojuger bisa menghindar teman. Nah di sini terus Hueru kan habis kalah dia kembali lagi gitu kan terus di sini akhirnya dia disamperin para Gojuger yang lain. Di sini Ryugi bilang baiklah mari kita mulai sesuai keinginanmu. Mari kita mulai pertarungan cincin. Nah, terus akhirnya mereka ingin mengincar si Hueru lebih dahulu, teman. Di sini ada hal menarik, teman. Di sini Sumino apa Byakuya dan juga Kinjiro itu mereka menstatement mereka adalah orang yang akan mengabulkan keinginan mereka. Di sini Sumino bilang orang yang akan terkabulkan keinginannya adalah aku. Di sini si Ryugi bilang apa aku juga punya keinginan yang tidak bisa aku apa tidak bisa aku lupakan ya tidak kalah penting nah itu yang ingin berlaku di sini si Kinjiro bilang bahwa maaf tapi aku tidak akan menyerah pada mimpiku nah di sini salah satu yang bilang tidak mengenai mimpi adalah si Bakugami teman dia bilang adalah ini demi Tega Sword sama dia nggak bilang soal keinginan demi ini demi keinginannya dia nggak bilang gitu dia bilang ini demi Tega Sword sama aku lupa dia bilang demi Tega Sword sama apa untuk Tega Tega Sword sama teman coba ya oh ini the will of ini apa keinginan Tega Sword sama adalah hukum ya. Jadi di sini satu-satunya orang yang tidak apa namanya bilangnya tidak statement mengenai keinginannya ini adalah keinginannya sendiri itu adalah si Bakugami teman ini menurutku lumayan menarik karena tiga orang itu semuanya statement itu mereka akan membuat keinginan mereka yang jadi kenyataan tetapi di sini si Bakugami alias Kuchitano itu tidak sama sekali mereferensikan atau menyebutkan bahwa keinginannya lah yang akan dikabulkan tapi dia lebih ke
Tiga Sword sama teman-teman. Ini menurutku menarik untuk karakternya karena berarti seharusnya dia adalah karakter seperti Hoero teman yang nggak punya mimpi. Jadi dia bekerja untuk yang Tiga Sword sama. Sejauh ini harusnya sih seperti itu ya. Kan kita nggak tahu karena kita belum dikasih lihat episode khusus untuk si Bakugami ini teman. Shinohiro bilang aku gak punya mimpi. Terus dia mencabut cincin Goju Wolf-nya dan dibuang. Dia sudah selesai menjadi Gojuger katanya. Nah di sini terus Kon bilang Omae no hore no emu da. Kamu adalah target buruanku. Wahai adikku yang lucu. Nah, intinya bilang gitu lah. Habis itu udah deh. Namat next episode. Nah, next episode akan menjadi debut dari Deka Claw 50 kalau nggak salah Deka Claw 50 ya. Aku lupa nama itunya. Dan juga debut dari Deka apa Deka Claw 3 Sport Red harusnya ya. Dan akan jadi episode yang fokus berat kepada Hoeru teman. Jadi episode 9 fokus ke Hoeru, episode 10 semoga episode 10 akan fokus ke Bakugami ya teman ya karena masa sih sama 10 episode pertama ada satu ranger yang gak dapat episode spesial sama sekali. Maksudku bahkan hampir semua Sentai itu selalu dalam 10 episode tuh mereka tuh fokus untuk ngasih episode khusus agar kita tuh bisa mendalami semua karakternya masing-masing gitu teman. Bahkan di sini, jadi di sini tuh kita tuh belum dapat satu apa sama sekali itu apa episode khusus Shiryugi. Jadi kita nggak dapat feelingnya gitu loh ke karakternya. Maksudku Byakuya kan kita baru dapat kemarin. Jadi kita lumayan bisa apa masuklah ke karakternya Byakuya di mana dia tuh dulunya itu nggak peduli apa-apa tapi dia akhirnya semenjak jadi idol apa dia tuh mulai merasa seneng gitu teman karena ngebuat orang-orang lain tuh tertawa tersenyum gitu loh jadi dia tuh dulunya orang yang biasa aja tapi saat jadi idol dia kayak gini ya rasanya bikin orang lain senang gitu gitu lah terus Sumino ya kita udah tahu lah ya dia awalnya orang baik yang ingin jadi polisi ingin membantu orang lain tapi karena adiknya hilang tiba-tiba dia kehilangan jadi diri dulunya gitu kan Kinjiro ya jasa tahu kita kakek tua yang dulu itu hidupnya strict banget teman sangat lurus sangat gimana dia nggak pernah merasakan kebebasan dalam dirinya teman akhirnya pas istrinya mati dia bilang lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan gitu kan saya dia mencoba ingin memulai hidupnya dan ingin mencoba melakukan apa yang dulu pernah dia nggak yang dulu nggak pernah dia lakukan itu menjadi partai people. Nah di sini kita belum sama sekali mendapat backstory apapun dari si Goju Tirano. Jadi kayak aku semoga episode 10 akan fokus ke Goju Tirano ya teman-teman ya. Agar ya 10 episode pertama kita bisa relate lah ke karakter Gojujennya. Karena jujur kita belum ada sesuatu yang bikin kita relate ke Goju Tirano untuk saat ini teman-teman ya. Atau Gojo Wolf ya kita kan udah dapat di episode kemarinnya lagi yang fokusnya ke Tokonatsu kita dikasih sedikit flashbacknya Hoero kan jadi ya kayak kita bisa tahu lah jadi kurang Liu Bakugami doang sih kita belum dapat ada Gojo Tirano jadi itu nama harapanku untuk episode 10 episode 9 kan kita udah tahu kan dia kan fokus ke Tono jadi ya aku nggak berharap apa pada episode 9 jadi harapan episode 10 adalah fokus ke Goju Tirano teman. Ya udah itu dulu untuk ngobrolin nambah Sentai Goju episode 8 teman. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah ya teman ya. Dan untuk bahas previewnya atau ngobrolin previewnya, ya kalau ada waktu teman-teman aku akan seperti biasa ngobrolin previewnya. Kalau sekali lagi kalau ada waktu ya, kalau nggak ada waktu ya mungkin kita akan ngasih pembahasan lain aja teman maksudku ya bukan masalah ya kita mulai sebuah konten yang lain gak cuma fokus ke episode minggu ini teman ya nah, aku rencana aku itu di gado-gado terus ini aku udah ya gado-gado itu menurutku konten yang buat agar aku tuh nggak cuma fokus ngebahas episode minggu ini teman ya nah, niatnya sih untuk minggu ini ya niatnya ya kalau sekali lagi ini kalau ada waktu dan ya aku nggak tiba-tiba sakit kayak kemarin gitu kan jadi aku minggu ini maunya preview Ghost User dan preview Ghost itu jadiin satu video teman. Nah jadi habis itu akan bikin satu video lagi yang ya ngebahas hal lain gitu kan. Ya tapi aku nggak tahu ya itu kita lihat semoga ada waktu sekali lagi semoga ada waktu dan semoga ya aku tidak tiba-tiba sakit seperti kemarin agar bisa ada video lagi teman ya. Nah yaudah sekian dulu dari aku untuk ngobrolin nama masih Ghost User episode 8 dan kita akan kembali di next video teman ya dan seperti biasa jangan lupa kalau suka kalian bisa like komen dan subscribe juga jangan lupa share juga teman ya kalau kalian suka kalau kalian nggak suka ya kalian boleh abaikan aja atau ya kalau mau dislike boleh tapi ya kalau
bisa abaikan aja kalau kalian nggak suka ya. Udah sekian dulu dari aku. Ketemu lagi di next video teman.